Halo semuanya, selamat datang di video Huda. Selamat datang di Maple Pie Channel. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu aku udah menamatkan satu buku. Judulnya The Pearly Notebook, karya Yu Sundong. Kalau misalnya judul ini diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, akan menjadi Skenario Curian. Aku beli buku ini tidak lama setelah aku beli buku catatan harian sang pembunuh. Waktu itu emang lagi pengen novel-novel thriller, crime, terus yang ada darah-darahannya gitu deh, yang ada aroma-aroma detektifannya. Nah makanya pas aku ngeliat buku ini di toko buku offline, aku jadi tertarik. Harganya lumayan nih cek ya, 138.000. Sorry, harganya 103.000 untuk harga Pulau Kalimantan. Jadi kayak aduh cukup mahal ya. Nah, di blur ceritanya itu menjanjikan unsur-unsur detektif-detektifan yang aku cari tadi. Ceritanya ada tokoh namanya So Dong Yun. Dia ini seorang penulis dan juga seorang pengajar gitu kan. Dia ini merupakan saksi mata dari kasus pembunuhan salah satu muridnya yang namanya Kim Yong Ho. Masalahnya di sini adalah si So Dong Yun ini lupa sama kejadian yang terjadi pada hari pembunuhan Kim Yong Ho. Jadi dia harus menggali ingatan dia tentang kejadian pembunuhan pada hari itu. Dari situ aku kayak tertarik nih, wah menjanjikan nih kayaknya ceritanya. Beli lah ya kan. Taunya di 20 halaman pertama buku ini bisa dibilang kita langsung tahu kenapa judulnya jadi Skenario Curian. Kalau boleh dianalogikan nih ya, kalau kalian udah nonton film Marvel Endgame, kalian lihat kan tuh adegan dimana Thanosnya udah dibunuh di 10 menit pertama awal-awal film gitu kan. What? Jadi sisanya itu apa? Penulis nih, siapa nih namanya, Yu Sundong ini tuh udah kayak buka kartu gitu nih, lo gue kasih lihat nih kayak gimana kejadiannya, jadi lo nggak usah mikir. Kita malah diperlihatkan oleh penulis tentang kayak gimana undercover dunia literasi. Sebenarnya bukan dunia literasinya sih ya, dunia industri film gitu, industri kreatif. Beberapa dari kalian yang pernah atau yang tahu kayak gimana rasanya menulis, entah itu menulis buku atau menulis tugas, itu pernah mengalami kayak blank gitu loh. Kayak maksudnya lo tiba-tiba nggak tahu mau nulis apa atau mau ngerevisi tapi ngerevisi apa, dan itu susah banget kan cuy. Kayak inspirasi ini datang dari mana lagi, meskipun kita udah tahu kayak gimana inti cerita dari buku ini, kita tuh bakal dikasih lihat kayak gimana perjalanan tokoh utama sampai melakukan hal-hal yang aneh gitu deh. By the way, ini novelnya itu sebenarnya ditujukan untuk 17 tahun ke atas, karena memang dari segi bahasa, kemudian dari segi unsur cerita, ada hal-hal yang eksplisit gitu, terus juga ada adegan gore-nya. Oh ya, cerita ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu cukup panjang menurutku, bahkan hampir memakan 3/4 dari cerita. Sisanya 1/4 cerita adalah bagian kedua atau season kedua dari The Pearly Notebook. Lama-kelamaan kita bakal dibikin itu tadi marah, terus kayak nggak habis pikir aja deh, udah intinya sama si tokoh utama. Kemudian ada lagi kemunculan berbagai karakter, tapi cuman sekilas-sekilas gitu. Ada yang tiba-tiba hilang di sepertiga awal, terus ada yang tiba-tiba muncul, terus hilang lagi. Ada juga yang sebenarnya dia bisa dibilang ada terus dari awal sampai akhir, tapi dengan intensitas yang jarang muncul, tapi dia terus dimunculkan bahkan sampai bagian kedua. Karena tema dari buku ini adalah industri kreatif, khususnya film, jadi banyak sekali part-part bagian cerita yang diawali dengan judul film. Aku sendiri tidak familiar dengan berbagai film yang disebutkan di sini, cuman aku familiar dengan pemainnya, kayak misalnya Tom Cruise. Itu pun filmnya udah lama banget, kayak film klasik tahun 90-an, 80-an yang gitu-gitu.
ada juga istilah-istilah dalam perfilman yang digunakan dalam cerita ini. Itu cukup bikin proses membaca ke distract karena harus ngeliat catatan kaki. Agak susah untuk aku pahami ya. Aku bingung jadinya untuk mengaitkan antara si cerita ini sama judul yang dikasih penulis. Karena tadi seperti yang aku bilang, ada tokoh yang di sepertiga awal udah menghilang, tapi ada juga yang baru muncul. Kemudian ada yang muncul di bagian akhir. Kayak, ini siapa ya? Ini istrinya apa bukan sih? Ini muridnya apa bukan sih? Ini siapa lagi nih? Ini kenapa dia muncul? Ini siapa? Meskipun penulis udah buka kartu dari awal tentang kenapa buku ini jadi dinamakan The Pearl-Lined Book, tapi ternyata kayak main poker, penulis punya kartu yang lebih ajib lagi, Karma Does Exist. Jadi akhirnya dia dapet, itu wajar gitu, karena atas apa yang udah dilakukan sama Soo Dong Yoon tuh, itu kayak nggak ada apa-apanya coy. Dan di end, tiba-tiba di end, kayak lu nggak usah marah-marah lagi, ada orang yang melakukan itu untuk anda semua yang membaca buku ini. Bakal balik lagi ke titik awal. Titik awalnya di mana? Ya kalian tentuin sendiri dengan baca buku The Pearl-Lined Book. Oke, semuanya. Itu dulu pendapat aku tentang buku The Pearl-Lined Book karya Yoo Sun-dong. By the way, kayaknya tadi aku belum bilang kalau misalnya buku ini adalah terjemahan dari Korea Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!